Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk pelajaran PPKN di kelas 8. Masih di bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Hari ini kita akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Minggu yang lalu kita sudah membahas kedudukan dan fungsi Pancasila. Saat ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itulah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam penyelenggaraan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, lanjutannya adalah Pancasila. Ya, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kemanusiaan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita bedakan dulu Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau sebagai dasar negara, maka ini adalah untuk para penyelenggara pemerintah. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia, haruslah sesuai dan dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, jelas bedanya yaitu kalau yang pertama tadi yang menggunakan adalah pemerintah negara. Jadi, Pancasila digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Tapi untuk yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai petunjuk untuk masyarakat
ya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia. Itulah bedanya Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian, setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Jadi setiap negara harus mempunyai pandangan hidup. Kita lanjutkan. Ya. Itu tadi bedanya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Mulai dari sila pertama melandasi sila-sila berikutnya. Contohnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa akan menjadi dasar pelaksanaan sila kedua. Contohnya seperti ini. Di sila kedua mengajarkan mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam kehidupan sehari-hari artinya kita harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan derajatnya. Sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain. Nah, dalam pelaksanaannya harus didasari oleh sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh kita memperlakukan manusia itu dengan semena-mena, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama yang ada. Seperti itu. Jadi antara sila yang satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan atau tidak terpisah-pisah, saling melandasi dan saling melengkapi seperti itu. Kita lanjutkan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, arti penting Pancasila sebagai dasar negara, dengan adanya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka harapannya Indonesia, negara kita ini bisa mencapai tujuan yang seperti diidam-idamkan, yaitu mencapai kehidupan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk meraihnya, maka perlu menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Itulah arti pentingnya. Kalau ternyata dalam pelaksanaannya, misalnya dalam pelaksanaannya belum maksimal, maka tujuan yang akan dicapai juga belum maksimal. Ya, demikianlah penjelasan untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.